Sobat Mujil, kali ini pada materi ke-8, yaitu bahasa dan usia, akan disampaikan oleh kami kelompok 1. Nama anggota kami adalah saya, Dinda Laksita Putri dengan NIM K1221001, lalu ada Aulia Putri Damayanti dengan NIM K1221013, lalu ada Kristoporus Ade Setia Cahya Gustanto dengan NIM K1221017, lalu yang terakhir ada Elsa Nurrahmah dengan NIM K1221021. Di sini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang usia. Usia merupakan salah satu rintangan sosial yang membedakan kelompok-kelompok manusia. Usia akan melompokkan masyarakat menjadi kelompok kanak-kanak, kelompok remaja, dan kelompok dewasa. Kelompok manusia ini akan memungkinkan timbulnya dialek sosial. Satu hal yang membedakan dialek sosial jenis ini dengan lainnya adalah dialek sosial kelas buruh atau dialek regional. Terdapat ciri-ciri kebahasaan yang relatif tetap pada penuturnya. Misalnya pada orang yang berbahasa ibu dialek Jakarta akan selamanya membawa ciri-ciri dialek tersebut. Orang negro, kalangan buruh di Amerika akan membawa ciri kebahasaan kelompoknya sampai tua. Dialek sosial berdasarkan perbedaan keadaan usia. Yang pertama, tutur anak. Pada masa awal perkembangannya, bahasa anak-anak mempunyai ciri antara lain yang pertama penyusutan atau reduksi. Berdasarkan penelitian Roger Brown dan Ursula Belugi, keduanya menyusutkan atau menghilangkan kata-kata yang termasuk golongan fungtor atau kata tugas seperti kata depan, kata sambung, dan partikel. Fungtor adalah kata-kata atau butir gramatika seperti penada jamak es atau s dalam bahasa Inggris yang tidak mempunyai arti sendiri dan biasanya hanya mempunyai fungsi gramatikal dalam sintaksis. Kata-kata yang tetap bertahan dalam tutur anak-anak adalah kata-kata yang tergolong kontektif atau kata penuh, yaitu kata yang mempunyai makna sendiri jika berdiri sendiri. Jika fungtor hilang, maka tidak mengurangi makna suatu kalimat dan kalimat tersebut masih bisa dimengerti orang dewasa. Selanjutnya, universal. Ditinjau dari segi fonologi, ciri universal dalam tutur anak-anak biasa, misalnya bunyi-bunyi dihasilkan oleh gerak membuka dan menutup bibir, yang biasa disebut bunyi bilabial, yaitu merupakan bunyi-bunyi yang sangat umum dihasilkan anak-anak pada awal ujarannya. Produksi awal bunyi-bunyi bilabial bisa kita mengerti karena bunyi inilah yang paling mudah dihasilkan dengan hanya menggerakkan kedua bibir. Adapun bunyi R adalah yang paling susah dilafalkan anak dan baru dikuasai saat anak berusia beberapa tahun. Contohnya, anak masih mengucapkan rumah untuk kata rumah. Kemudian bunyi S yang untuk beberapa waktu diucapkan C sehingga contohnya seperti kata susu diucapkan cucu. Yang kedua, penyusutan dalam tutur. Penyusutan yang dimaksud pada materi ini adalah penghilangan unsur-unsur tertentu yang dianggap tidak perlu tanpa mengurangi efektivitas komunikasi. Penyusutan ini dilakukan oleh orang dewasa dengan alasan ekonomi dan kepraktisan dalam mengirim telegram, ragam non baku, dan pidgin. Yang pertama, telegram. Orang yang mengirim telegram harus menggunakan teori ekonomi praktis agar biaya telegram tidak banyak. Caranya ialah dengan menyusutkan kata-kata tertentu, kebanyakan fungtor, dan mempertahankan kata-kata kontentif. Dengan cara ini, maka penerima telegram masih mampu memahami isi pesan. Contoh kalimat, sebuah telegram berbunyi, berangkat, Jakarta, Garuda 644, jam 14, Minggu 12 Juni. Kalimat lengkapnya adalah, saya akan berangkat dari Jakarta dengan pesawat Garuda nomor penerbangan 664 pada jam 14 hari Minggu tanggal 12 Juni. Kata bercetak miring itu sebagian adalah fungtor, yaitu akan, dengan,
pada. Sedangkan yang lainnya adalah bukan kata-kata kunci. Begitulah bahasa Telegram, sama seperti bahasa anak kecil yang penuh dengan penyusutan. Yang kedua, ragam non-baku. Salah satu ciri ragam baku adalah adanya kaidah yang pasti dan konsisten, yakni suatu kaidah yang tidak boleh dilanggar. Adapun ragam non-baku yang relatif longgar yang seolah tidak ada kaidah yang pasti. Sewaktu-waktu dan tiap saat orang bisa membuat kaidah sendiri dalam bertutur. Kemudian timbullah penyimpangan dari sudut kebakuan. Salah satu wujud penyimpangan itu adalah penyusutan dan penyingkatan. Dalam bahasa Indonesia, ragam baku ada kaidah bahwa kata kerja yang semestinya menggunakan awalan ber atau men harus dipertahankan dalam penggunaan. Ciri kaidah semacam ini banyak diabaikan dalam ragam cakapan dan ragam non-baku. Yang ketiga, pidgin dan kreol. Bahasa Inggris sebagai bahasa yang tersebar luas di dunia dan dipakai sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi antar bangsa, dan dalam penyebarannya selalu mengalami penyusutan dan penyederhanaan. Kita dapat mengatakan pidgin adalah salah satu jenis bahasa pengantar karena fungsi sosialnya. Latar terjadinya pidgin adalah bertemunya sejumlah penutur dengan latar belakang bahasa ibu yang berbeda-beda, yang pada saat-saat tertentu oleh kebutuhan sesaat memerlukan alat komunikasi. Tentu saja, pidgin bukanlah ragam bahasa campuran yang tanpa sistem. Pidgin itu bertumpu pada satu bahasa tertentu yang menjadi dasar. Dasar inilah yang kemudian diubah, dikurangi, disederhanakan, dan ditambah dengan unsur-unsur dari bahasa-bahasa lain yang ikut terlibat. Pidgin muncul untuk kepentingan sesaat dan tidak memiliki penutur asli. Tetapi ada kemungkinan setelah sekian lama ada pidgin, sejumlah orang yang tahu pidgin tinggal menetap di suatu tempat itu kawin dengan warga setempat. Jika yang menetap dan yang kawin itu cukup banyak, pada suatu saat anak-anak mereka sejak kecil mungkin memakai pidgin. Dengan kata lain, pidgin itu sesuatu saat bisa memiliki penutur asli yang akan melestarikan ragam pidgin. Kalau pidgin itu sudah mempunyai penutur asli, maka ia tidak lagi disebut pidgin, melainkan kreol. Yang ketiga, tutur anak usia SD. Anak usia 7 tahun biasanya sudah masuk SD. Di SD mereka diajarkan keterampilan suatu bahasa. Paling tidak 2 kemungkinan bisa terjadi. Pertama, mereka diajar bahasa yang sebenarnya merupakan bahasa ibu mereka sendiri. Lalu yang kedua, mereka diajarkan bahasa lain yang berbeda dengan bahasa ibu. Bahasa lain itu akhirnya menjadi bahasa kedua atau bahasa asing. Yang keempat, tutur remaja. Masa remaja, ditinjau dari segi perkembangan, merupakan masa kehidupan manusia yang paling menarik dan mengesankan. Masa remaja mempunyai ciri antara lain petualangan, pengelompokan, dan kenakalan. Keinginan untuk membuat kelompok menyebabkan mereka menciptakan bahasa rahasia yang hanya berlaku bagi kelompok mereka. Atau kalau semua pemuda sudah tahu, bahasa ini tetap menjadi bahasa rahasia bagi kelompok anak-anak dan orang tua. Bentuk bahasanya sebagai berikut. Yang pertama, penyisipan konsonan V plus vokal. Sebelum tahun 50-an, di kalangan remaja muncul kreasi menyisipkan konsonan V plus vokal pada setiap kata yang dipakai. Vokal di belakang V itu sesuai dengan vokal suku kata yang disisipi. Konsonan V plus vokal itu ditempatkan di belakang setiap suku kata. Contohnya, pada kata mata, ma plus ta menjadi ma plus fa plus ta plus fa menjadi ma fa ta fa. Kemudian pada kata mati, ma plus ti diubah menjadi ma plus fa plus ti plus vi menjadi ma fa ti vi. Sama halnya dengan contoh kata matang. Ma plus tang menjadi ma plus fa plus ta plus pang menjadi ma fa ta pang. Bentuk bahasa yang kedua adalah penggantian suku akhir dengan sia. Menjelang tahun 60-an muncul bentuk lain. Setiap kata yang diambil hanya suku pertamanya saja. Suku yang lain dihilangkan dan diganti dengan sia.
maka cara ini dapat diucapkan dengan cepat dan terdengar seperti bahasa Cina. Contohnya seperti pada kata kunci menjadi kuncie, kata tambah menjadi tamxie. Jika suku kata pertama terbuka, konsonan pertama pada suku berikutnya diambil, sehingga sebelum ditambah xie, suku kata itu tetap tertutup. Misalnya, sepeda tidak diambil se saja, melainkan sep kemudian ditambah xie menjadi sepxie. Kemudian bentuk bahasa yang ketiga adalah membalik fonem-fonem dalam kata ragam atau walian. Merupakan bahasa rahasia yang unik di kalangan remaja. Di sekitar tahun 1960 muncul di Malang, tetapi akhirnya juga meluas. Aturan umum dalam bahasa rahasia ini ialah dasarnya bisa bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kata-kata dibaca menurut aturan fonem dari belakang, dibaca terbalik atau dalam bahasa Jawanya walian. Contohnya pada kata mata menjadi atam, kata sari menjadi iras, dan pada kata tidak menjadi kadit. Dan bentuk bahasa yang terakhir adalah variasi dari model ketiga. Setelah model ketiga meluas pada orang-orang yang bukan pemuda lagi, model pembalikan itu divariasikan. Caranya, kata yang sudah dibalik kemudian disisipi bunyi-bunyi tertentu atau bunyi-bunyi tertentu dalam kata itu diubah. Contohnya seperti pada kata tidak, jika dibalik menjadi kadit kemudian divariasi menjadi kadodit. Dan pada kata sihat, ketika dibalik menjadi tahes dan divariasi menjadi tahohes. Bahasa Prokem. Salah satu tutur remaja yang juga khas dan muncul di Jakarta adalah apa yang disebut bahasa Prokem. Meskipun bahasa Prokem itu sekarang dikatakan menjadi milik remaja di Jakarta, pencipta aslinya sebenarnya adalah kaum pencoleng, pencopet, bandit, dan sebangsanya. Di Jakarta mereka ini disebut kaum preman. Rumus pembentukan bahasa Prokem itu sebagian memakai penyisipan fonem O dan K di tengah kata yang sudah disusutkan, dan ini mirip dengan bahasa rahasia kaum waria dan gay di Surabaya dan tutur di Malang. Rumus pembentukannya sebagai berikut. Yang pertama, setiap kata diambil 3 fonem, misalnya pada kata banci menjadi ban. Kedua, vokal di tengah diubah menjadi E menjadi ben. Yang ketiga, bentuk terakhir itu lalu ditambah dengan ONG menjadi bencong. Kata Prokem itu berasal dari preman dengan rumus berikut. Setiap kata diambil 3 fonem, gugus konsonan dianggap 1. Pertama, preman menjadi prem. Kemudian bentuk itu disisipkan fonem O dan K di belakang fonem atau gugus fonem yang pertama, menjadi PR, OK, EM, atau Prokem. Contoh lain ada pada kata bapak menjadi bokap, kata ngumpet menjadi ngokum. Variasi lain dengan menghilangkan vokal terakhir saja, kemudian disisipi fonem O dan K di belakang 3 fonem pertama. Misalnya pada kata begitu menjadi begokit, kata segini menjadi segokin. Salah satu ciri bahasa remaja adalah kreativitas. Ragam seperti ini tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut linguistik, melainkan dari sudut sosialnya. Kemunculan kata-kata baru dilihat dari segi kebahasaan dapat menambahkan kekayaan perbendaharaan kata, setidaknya untuk kalangan remaja. Kata-kata hasil kreativitas mereka yang meluas yaitu untuk pemuda adalah kata cowok, sedangkan untuk pemudi adalah kata cewek. Adapun akronim yang ditemukan dari majalah remaja adalah pada kata semampai yang artinya semester tidak sampai, kata kalap yang artinya nakal pada waktu gelap, kata pendekar yang artinya pendek tapi kekar, kata tante yang artinya tanpa tekanan, dan kata rindu yang artinya mikirin duit. Remaja memang suka membentak. Dalam hal ini tergambar dengan ekspresi tuturnya. Hal ini dapat dijumpai pada penggunaan tutur non baku, bahkan penciptaan bentuk-bentuk non baku.
Penyebab meluas dan maraknya kata-kata tersebut adalah salah satunya jelas media massa, seperti majalah, televisi, dan sebagainya, yang diantaranya memuat khusus cerpen-cerpen remaja. Penelitian di Indonesia. Penelitian ini dibuat oleh Arwan pada tahun 1986 dan Yayah pada tahun 1976. Arwan meneliti sikap generasi muda Batak yang merantau ke kota Medan terhadap bahasa daerahnya. Arwan menanyai mereka dengan metode kuesioner mengenai pemakaian bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Dia menemukan anak-anak muda ini ternyata mempunyai sikap kurang positif terhadap bahasa daerah mereka. Biasanya, sikap semacam ini ditafsirkan sebagai sikap yang berlawanan terhadap bahasa Indonesia, yang artinya mereka mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Yayah meneliti sikap guru bahasa Indonesia dan murid-murid STLA di sejumlah sekolah di Jakarta. Yayah menggunakan metode kuesioner dan hasilnya adalah guru-guru pada umumnya mempunyai sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia, tetapi jika dilihat dari segi usia, guru berusia 30 tahun ke atas lebih positif sikapnya dibandingkan dengan guru-guru yang berusia di bawah 30 tahun. Murid yang berusia 20 tahun ke atas lebih positif terhadap bahasa Indonesia dibandingkan yang berusia di bawah 20 tahun. Ya, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1 mengenai bahasa dan usia. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.